Kevin Dix mengatakan peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Saya siap berkontribusi. Mulai dari Irak, Jepang, Arab Saudi, bahkan Argentina, semua satu pandangan soal timnas Indonesia. Mereka sepakat kalau skuad Sinteyong itu begini. Dan yang terakhir, rasain nih besaran denda FIFA ke Federasi Sepak Bola Bahrain jika tolak timnas Bahrain tanding di Indonesia. Berapakah nominalnya? Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, Kevin Dix menyebut timnas Indonesia masih memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Hal itu membuat back FC Copenhagen ini tak sabar untuk memperkuat skuad Garuda. Ya, timnas Indonesia hanya mampu membawa pulang 1 poin dari 2 laga tandang melawan Bahrain dan China dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 2 laga itu, skuad Garuda bermain imbang dengan skor 2-2 kontra Bahrain dan keok 1-2 dari China. Ya, Kevin Dix menilai kalau peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 akan sangat sulit. Namun, skuad Garuda masih punya peluang untuk setidaknya finish di posisi 3 dan 4, mengingat hanya terpaut 2 angka saja dari Australia, Arab Saudi, dan juga Bahrain. Oh ya, memang akan sangat sulit ya untuk langsung lolos ke Piala Dunia sekarang, tapi masih ada peluang dan mimpinya adalah bisa ikut serta, kata Kevin Dix. Seperti diketahui, tim yang berhasil finish di posisi 2 teratas akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara untuk tim yang finish di posisi 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangan mereka melalui babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, pemain yang punya darah keturunan Ambon ini berharap proses naturalisasinya bisa segera rampung. Pasalnya, Kevin Dix ingin secepatnya berjuang membawa timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saya berharap bisa berkontribusi secepat mungkin agar bisa membantu timnas Indonesia, kata pemain berusia 28 tahun itu. Ya, adapun proses naturalisasi Kevin Dix dikabarkan akan mulai diproses mulai pekan depan karena transisi pemerintahan dari Joko Widodo kepada Prabowo Subianto. Diharapkan prosesnya bisa segera rampung di era pemerintahan yang baru. Jika proses naturalisasinya selesai dengan cepat, maka bukan tidak mungkin Kevin Dix akan melakoni debutnya dengan timnas Indonesia di bulan November mendatang, di mana skuad Garuda akan melakoni laga kandang kontra Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November mendatang. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Perkembangan pesat timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Sinteyong mulai mendapatkan pengakuan dari negara-negara di dunia. Nah, yang terbaru, tim-tim kuat papan atas dunia seperti Irak, Jepang, Arab Saudi, sampai Argentina memberikan pandangannya soal timnas Indonesia. Seperti diketahui, pencapaian luar biasa timnas Indonesia di level Asia mulai mendapatkan perhatian dari berbagai negara-negara level Piala Dunia. Yang terbaru, Sinteyong berhasil mengangkat prestasi timnas Indonesia yang kini menjadi wakil Asia Tenggara satu-satunya yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berkaca dari kondisi tersebut, timnas Indonesia kini tak lagi dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain, bahkan tim kuat sekalipun. Irak menjadi negara pertama yang mulai mewaspadai kebangkitan timnas Indonesia sebagai kekuatan baru dalam persepak bolaan Asia. Menurut pelatih Irak Jesus Casas kala itu, timnas Indonesia yang kini dihuni oleh sejumlah pemain Eropa sudah jauh berkembang ketimbang sebelumnya. Jesus Casas bahkan sempat berkelakar bahwa dirinya tak mau lagi jika Irak berhadapan dengan timnas Indonesia meski sebelumnya pernah 2 kali menang. Suasana pertandingan akan berbeda dari sebelumnya ya, karena tim lawan yaitu tim Indonesia kini banyak dihuni pemain berkewarganegaraan ganda yang tampil di Eropa, termasuk mereka yang bermain di playoff Olimpiade Paris. Kami tahu Indonesia adalah tim yang sulit dihadapi dan kami bertemu mereka beberapa kali dan itu pertandingan yang sangat sulit bagi kami, kata Jesus Casas dari Win-Win. Ya, serupa dengan Irak, Arab Saudi yang dinakodai oleh Roberto Mancini bahkan merasa terkejut dengan penampilan timnas Indonesia di bawah arahan Sinteyong.
Satu pandangan dengan pelatih Irak Jesus Casas, Roberto Mancini mengungkapkan bahwa pemain-pemain asal Eropa menjadi pembeda bagi timnas Indonesia saat ini. Pertandingan pembuka selalu sulit dan kami juga menghadapi tim yang punya pemain bagus yang bermain secara profesional di liga-liga Eropa, kata Mancini. Lain halnya dengan Jepang, pelatih Hajime Moriyasu justru merasa kalau timnas Indonesia sudah saatnya tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Hajime Moriyasu pun berharap agar timnas Indonesia nantinya bisa menemani Jepang sebagai perwakilan Asia untuk tampil di Piala Dunia 2026 mendatang. Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tukas Hajime Moriyasu yang dikutip dari Japan Station dari Nikkei Asia. Ya, bukan cuma dari negara-negara Asia saja. Progres positif sepak bola timnas Indonesia juga mendapatkan apresiasi dari juara dunia Argentina lewat pelatihnya yaitu Lionel Scaloni. Ya, pelatih Argentina tersebut mengatakan jika timnas Indonesia besutan Sinteyong kini sudah jauh berkembang dan punya pemahaman taktik yang cukup baik. Jadi Indonesia adalah tim yang bagus dan punya teknik yang bagus juga ya. Tidak mudah bagi kami untuk melawan Indonesia tentunya, kata Lionel Scaloni sebelum Argentina melawan timnas Indonesia. Sejauh ini timnas Indonesia masih menjaga asa untuk setidaknya bisa finish di posisi 4 besar babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sebelum menghadapi Jepang di bulan depan. Dan inilah di informasi bola yang terakhir. Federasi Sepak Bola Bahrain akan dikenakan denda sebesar hampir 900 juta rupiah oleh FIFA jika menolak untuk tanding melawan Indonesia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 25 Maret 2025 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hukuman ini akan berlaku jika AFC menolak permohonan Federasi Sepak Bola Bahrain untuk memindahkan laga antara Indonesia menghadapi Bahrain pada 25 Maret 2025 mendatang. AFC kini tengah menjadi sorotan banyak pihak setelah Federasi Sepak Bola Asia tersebut menerima permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain untuk memindahkan laga antara Indonesia menghadapi Bahrain pada 25 Maret 2025 mendatang di luar Indonesia. Ya, hingga artikel ini dibuat, AFC akan berdiskusi dengan FIFA, PSSI, dan Federasi Sepak Bola Bahrain untuk mengambil keputusan final mengenai pemindahan laga tersebut. Federasi Sepak Bola Bahrain beralasan bahwa permintaan ini dilakukan karena serangan media sosial dari netizen Indonesia kepada pihak mereka hingga kepada pemain dan juga stafnya. Jika ditolak permintaan tersebut, FIFA akan memberikan sanksi denda kepada Federasi Sepak Bola Bahrain jika timnas Bahrain tetap menolak datang ke Indonesia. Ada 2 pasal yang sudah dilanggar oleh Federasi Sepak Bola Bahrain jika timnas Bahrain tidak mau bertanding di Indonesia. Yang pertama, Federasi Sepak Bola Bahrain akan didenda sebesar 714,8 juta rupiah atau 40.000 Swiss franc sesuai dengan aturan kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat kedua. Tambahan denda 10.000 Swiss franc atau 178,7 juta rupiah karena sudah melanggar kode disiplin FIFA nomor 16 ayat 1. Dan kalau ditotal, maka Federasi Sepak Bola Bahrain akan membayar denda sebesar 893 juta rupiah atau sebesar 50.000 Swiss franc. Angka tersebut masih bisa bertambah berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 3. Itu memungkinkan denda yang harus dibayar oleh Federasi Sepak Bola Bahrain bisa melebihi 1 miliar rupiah. Hal itu terjadi jika Bahrain dalam keadaan force majeure yang memungkinkan jika laga tidak digelar di Indonesia. Ya, saat ini Indonesia memang tidak mengalami keadaan darurat yang memastikan bahwa laga Indonesia melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 mendatang aman dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Federasi Sepak Bola Bahrain sebelumnya pernah terkena hukuman denda sebesar 182 juta rupiah dari FIFA. Denda tersebut adalah hukuman untuk Federasi Sepak Bola Bahrain sebagai akibat supporter timnas Bahrain yang memainkan laser dan peluit di laga kedua melawan Jepang pada 10 September kemarin.